Salam saudara-saudari semua. Dengan hati yang bergembira bisa ketemu dengan kalian semua. Kita bersama untuk menyalakan lampu bagi Tuhan. Hari ini kita menyampaikan kitab Yohanes pasal 17 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Satu pasal yang sulit untuk dipahami. Kalau harus menerangkan pasal 17 haruslah dimulai dari pasal 13. Pasal 13 sampai 12 saat dalam satu unit dalam perjamuan terakhir. Pasal 13 di perjamuan terakhir, dan setelah perjamuan malam terakhir ada beberapa percakapan. Percakapan ini yaitu mengatakan tentang Yesus setelah meninggalkan dunia ini, bagaimana apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya, dan di dalam dunia apa yang akan mereka hadapi. Jadi sebelum Yesus dalam penderitaannya, dia memberitahukan hal ini, dan juga ini percakapan ini adalah di perjamuan malam terakhir tentang masa depan akan murid-muridnya. Dan kita sampai di pasal 17. Pasal 17 adalah doa terakhir setelah perjamuan terakhir. Yesus berdoa untuk murid-muridnya dalam 3 hal. Di kitab Cina memberikan tema yaitu doa dalam perpisahan, sebab Yesus akan kembali kepada Bapa Surgawi sedangkan murid-murid akan tinggal di dunia. Jadi Tuhan berdoa untuk murid-muridnya dan berdoa akan hal-hal yang telah ia lakukan di dunia ini, dan juga berdoa untuk masa depan para murid-muridnya sebab mereka masih di dunia. Dan di dalam 3 pasal sebelumnya telah disampaikan dari pasal 13 sampai 16 bahwa di dunia mereka akan menghadapi kesulitan, melewati perlawanan atau penindasan, menghadapi penyerangan dari musuh. Bahkan di sini Yesus berdoa untuk mereka di pasal hari ini. Dan pagi hari waktu saya membaca pasal ini, saya merasa Roh Kudus berkata kepada kita, tema ini yaitu perjamuan terakhir. Di beberapa pasal juga, ini pasal juga terusan dari pasal yang di perjamuan terakhir, yaitu sebuah doa kerajaan imam atau doa imam, doa Yesus yang terakhir. Doa yang terakhir adalah doa pohon kehidupan, adalah doa imamat yang rajani. Dia imam agung, dia adalah sumber dari pohon kehidupan. Dan sekarang Yesus berdoa bagi orang-orang yang masih tinggal di dunia ini, dan dia terhadap orang-orang yang ini ada perlindungan dan percaya kepada mereka. Yesus ada kehendak kepada mereka, dan juga Yesus punya rencana dan kehendak pada murid, rencana kepada mereka yang akan digenapi. Masa lalu waktu membaca, dan saya sendiri waktu membaca pasal 17 saya belum dapat sepenuhnya memahami dan tidak dapat meraba dalam doa apa yang Yesus ingin kerjakan atau yang dipikirkan. Saya dulu juga tidak begitu mengerti. Mohon Tuhan untuk tolong saya. Dan hari ini kita menyalakan lampu bagi Tuhan, kiranya petunjuknya ada pada kita, memberikan petunjuk pewahyuan bagi kita agar lebih kita lagi masuk ke dalam kebenaran ini.
Terlebih lagi kita masuk dalam misi Gereja 611 Pohon Kehidupan Imamat yang Rajani. Saya percaya Allah akan memberi petunjuknya yang lebih besar lagi kepada kita, dan saya berterima kasih kepada Roh Kudus yang telah memberikan petunjuk pada kita, dan saya juga berterima kasih kepada saudara-saudari yang bersama menyalakan lampu bagi Tuhan. Kita bersama menyalakan lampu, yaitu kita di dalam Roh Kudus seperti membuka saluran air agar memberikan petunjuk bagi kita. Dan di dalam pasal ini saya bagi dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai 8 itu poin yang pertama. Yesus berdoa karena dia dipermuliakan. Yesus berdoa untuk dirinya, terlebih lagi kemuliaannya. Mungkin di dalam setelah teologi kita sulit untuk mengerti mengapa Yesus berdoa agar mempermuliakannya atau kemuliaannya. Kita tidak akan berkata kepada bos kita untuk, bos, kamu pun muliakan aku. Tapi Yesus berdoa kepada Bapa Surgawi agar mempermuliakan aku. Secara penalaran kita tidak mengerti apa yang diminta oleh Yesus. Ayat pertama, demikianlah kata Yesus, lalu kemudian kita ulangi pasal 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua telah aku beritahukan kepadamu bahwa di dunia kamu akan menghadapi penganiayaan, tetapi janganlah kamu takut, bahwa ada Roh Kudus dan aku akan berdoa untukmu supaya kamu di dalam aku ada damai sejahtera. Di bumi ada penderitaan, tetapi di dalamku ada damai sejahtera. Dan di dalam aku haruslah kamu kuatkan hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia, aku telah mengalahkan si jahat. Di dalamku aku telah menang, di dalamku ada damai sejahtera. Tetapi kamu masih di dunia akan menghadapi penderitaan. Setelah berkata demikian, setelah mengucapkan perkataan, saya ingin karena kalian mengerti akan perasaan dari Yesus dia terhadap Allah Bapa, terhadap murid-muridnya waktu itu 11 murid, dan lagi dia melihat yang akan datang oleh karena penginjilan yang diberitakan oleh murid-muridnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu kita semua. Yesus menghadap ke langit dan berdoa kepada Bapa Surgawi. Setelah dia berkata yang di atas, setelah perjamuan terakhir, perkata Yesus 16 ayat 13, kamu akan menderita penganiayaan, tetapi di dalamku kamu akan ada damai sejahtera. Tapi kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. Kemudian ia menghadap ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya dia dipermuliakan untuk disalib.
Tibalah saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita lihat pempermuliaan ini apa? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberi hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yaitu hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus menghadap ke langit, "Ya Bapa, saatnya tiba. Aku harus menderita. Aku akan mati. Aku akan disalibkan untuk menggenapi keselamatan, penebusan. Segala yang kamu perintahkan setelah selesai dilakukan. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Di sini Yesus memohon akan permuliaan Allah Bapa. Bapa, betapa mulianya engkau. Ini adalah kemuliaan engkau. Tapi di dalam kemuliaan ini juga adalah kemuliaanku. Jadi permuliakanlah anakmu. Engkau bersama dengan anakmu. Bagaimana engkau, demikian juga anakmu. Sebab anakmu akan pergi kepada engkau. Saatnya datang. Saatnya aku pulang kepada engkau, yaitu saatnya untuk dipermuliakan. Saatnya aku bersama dengan engkau. Saatnya aku bersama dengan engkau dipermuliakan. Betapa mulianya engkau, demikian juga aku dimuliakan. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Anakmu betapa mulia, demikian juga engkau begitu mulia. Kita bersama dipermuliakan seperti dalam sebelum penciptaan. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Saya percaya ini kembali kepada kejadian sebelum awal dari penciptaan Allah. Awal dari Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang bersama menciptakan langit dan bumi. Di bumi mengalami Lucifer yang telah jatuh. Dari pasal 1 ayat kedua, dimulai dari permulaan keselamatan, penciptaan, penebusan, keselamatan, segala sesuatunya. Keselamatan ini telah diberikan kepada Yesus, dan supaya Yesus memberi hidup, sebab Allah adalah hidup. Tuhan Allah berkata, "Aku adalah aku." Waktu kita membaca kitab Keluaran, Allah memberitahukan namanya kepada Musa. Abraham pun tidak tahu namaku. Nenek moyangmu juga tidak tahu akan namaku. Mereka hanya tahu aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi sekarang aku memberikan namamu kepadamu. Namaku adalah Aku adalah Aku. I am that I am. Aku adalah Aku. Dia adalah sumber dari segala yang hidup. Jadi kita harus kembali kepada Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman adalah logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah Allah, Allah dengan Allah.
semua yang hidup berasal dari Dia. Hidup adalah terang bagi manusia dan hidup ada dalam Dia. Dan kita melihat kemuliaan Allah Bapa, apakah itu sangatlah semarak sekali. Kemuliaan Allah Bapa juga adalah kemuliaan anak. Allah dipermuliakan, anak juga dipermuliakan. Jadi anak mempermuliakannya dan mendapat kemuliaan, demikian juga Bapa dipermuliakan. Dia di bumi menyatakan kemuliaan Bapa. Bagaimana kemuliaan ini dinyatakan? Lewat apa? Kemuliaan ini lewat Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia. Dia tinggal di bumi menjadi manusia, kemudian menyelamatkan manusia. Di dalam kitab Yohanes, mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam setiap mujizat itu adalah tanda, seperti yang orang lumpuh yang bisa berjalan, Lazarus yang hidup kembali, air yang menjadi anggur, dan yang lain-lain. Ini menyatakan bahwa Dialah sang pemberi hidup. Hidup berada dalam Dia. Dia sumber dari segala yang hidup. Dan Dia membawa kekuasaannya di bumi, melakukan mujizat dan melakukan bahwa kemuliaan Allah. Lewat kemuliaan ini menyatakan kuasanya, yaitu yang memberi hidup. Sampai di sini di ayat kedua dikatakan, Bapa permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan ini. Permuliaan ini dari sejak kejadian, yaitu yang memelihara, berkuasa atas segala yang hidup. Dia adalah Allah. Dia berkuasa atas segala yang hidup, supaya dia memberi hidup yang kekal. Sebab Dia yang sang pemberi hidup dan memberikan hidup yang kekal bagi semua yang hidup. Bagi yang percaya kepada Dia, demikian Dia datang ke bumi sebagai anak Allah. Dan orang ini yang percaya, barang siapa percaya padanya akan mendapat hidup. Kemuliaan, apakah kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah, Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah. Bapa memuliakan Dia, Dia memuliakan Bapa. Dulu Dia tidak minta, yang Dia minta adalah kemuliaan Bapa, yaitu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan, yaitu yang memberi hidup bagi kita setiap orang yang berdosa, bagi orang yang percaya kepadanya. Seperti segede muliakan, yaitu Iada, dipermuliakan, dipuji. Sesungguhnya Allah dan anak punya hubungan yang sangat dalam, akan mengenal Dia. Dan puja mempunyai hubungan dalam hidup, yaitu secara ketaatan dan pengenalan dan kepedulian. Mengenal Allah juga dengan kasih. Demikian mengenal Engkau, supaya mengenal yang Engkau utus, yaitu Allah. Yesus datang dari Allah. Dia melepaskan kemuliaannya, Dia datang ke bumi, tapi sekarang Dia akan pergi kepada Bapa, kembali kepada Bapa, bersama dengan Bapa mendapat kemuliaan, agar juga di bumi, agar dipermuliakan Engkau. Dan bagi orang yang percaya akan Aku dan orang yang percaya mengenal Engkau, demikian juga mereka akan mendapat hidup yang kekal. Mengenal Engkau, mengenal Aku, yaitu hidup yang kekal. Aku datang ke bumi agar mereka mengenal Engkau, dan Engkau memberi petunjuk kepada mereka. Bapa
lewat aku mereka mengenal Engkau yang Engkau utus, dan juga mereka akan mendapat hidup. Kemudian ayat 4, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah Engkau berikan kepadaku supaya melakukannya. Tuhan Yesus berkata, segala kau percayakan untuk menyelesaikan pekerjaan telah aku selesaikan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakankah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. 5 ayat ini agar kita mengerti akan kemuliaan Allah. Apa yang dikatakan Yesus tentang kemuliaan, yaitu kemuliaan Allah sendiri. Di sini dia minta kemuliaan Allah, dan di sini saya berkata tentang doa Yesus kemuliaan ini bukan untuk dirinya sendiri, juga untuk kita. Kalau untuk dia sendiri, tidak perlu untuk dicatat, sebab dia telah memiliki. Untuk apa kita tahu? Tetapi dia ingin agar kita tahu. Di sini saya sembunyi-sembunyi beritahukan padamu, ini belum disampaikan, bahwa kamu ada bagian dalam ini dan juga tidak berani untuk berpikir. Kiranya untuk pembagian ini bisa disampaikan terus. Ayat 6-8 yang menyatakan tentang petunjuk dari Yesus, segala yang perkataannya yang diberikan kepada muridnya. Dia berdoa untuk petunjuk ini. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Yaitu nama Allah, agar mereka tahu, agar mereka mengenal dan mereka tahu. Ini adalah petunjuk dari Yesus yang dia datang ke dunia di bumi ini, yaitu untuk menyatakan namanya kepada mereka. Mereka adalah milikmu. Saudara semua, kita adalah milik Allah. Yesus telah memberikan namanya kepada kita. Sejak awal kita sudah miliknya. Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yesus mengenal mereka dan juga melakukan segala perintah perkataan Yesus. Ini adalah firman Tuhan, yaitu Logos. Demikian perintah yang Allah memberikan perintah kepada Yesus, demikian yang untuk dilakukan. Yesus berkata telah juga disampaikan kepada murid mereka. Bagaimana Yesus memberikan kepada mereka, demikian Allah Bapa memberi kepada Yesus, demikian juga Yesus telah memberikan kepada mereka. Engkau telah memberikan kepadaku, yaitu firman. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Allah memberikan firman-Nya, dan lewat Yesus disampaikan kepada kita. Pertama yang diberikan yaitu namanya Allah, kemudian firman Allah. Yesus berkata, segala firman yang telah kau berikan kepadaku dan aku telah sampaikan kepada mereka, dan dia berdoa untuk hal ini. Dan Bapa mereka telah melakukannya. Namamu mereka pun tahu. Mereka adalah milikmu.
murid-murid ini adalah milikmu. Aku pergi dengan engkau bersama dimuliakan. Aku datang di bumi melakukan pekerjaan telah aku selesaikan. Mereka adalah milikmu. Memang sejak awal adalah milikmu. Pekerjaannya selanjutnya adalah milik engkau. Mereka mendengar firman-Mu. Mereka tahu akan nama-Mu. Kita masuk di poin kedua. Yesus berdoa untuk kepada yang diberikan kepadanya. Ayat ke-9, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Di sini dikatakan mereka adalah milikmu. Murid-muridnya adalah milik Allah. Aku berdoa untukmu tapi bukan untuk dunia. Sebab dunia melawan mereka. Di dunia ada penderitaan. Aku datang di bumi. Orang-orang dunia tidak menerima aku. Terang datang gelap, gelap tidak menerima terang. Murid-murid ini adalah milikmu seperti sejak awal aku yang berasal dari engkau. Yesus berkata, aku diutus di bumi, kemudian sekarang aku sekarang aku akan pergi kepada engkau dan murid-murid ini adalah milik engkau sebab mereka adalah milik engkau. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa kepada orang-orang yang kau berikan kepadaku, dan segala milikku adalah milikmu dan milikku adalah milikku, dan oleh telah dipermuliakan di dalam mereka. Yesus berkata, oleh karena dari murid-muridnya aku dipermuliakan. Sama seperti Bapa dipermuliakan dalam anak-anak juga mempermuliakan Bapa. Di dalam murid-muridnya aku juga mendapat kemuliaan. Murid-murid ini awalnya mereka juga orang berdosa, tetapi mereka diselamatkan dan Yesus memberikan hidup sehingga mereka juga berjalan dalam jalan salibnya, sehingga dosa-dosa mereka diselamatkan dan mereka dapat pulang kepada Allah, agar mereka menjadi milik Allah, agar mereka mendapat hidup yang kekal. Awalnya mereka binasa, tetapi Yesus datang ke bumi menjadi manusia, menggenapi segalanya ini, mengerjakan semuanya ini. Bahkan mereka dari yang paling rendah, dari kebinasaan menuju pada kemuliaan. Ini adalah kemuliaanku. Oleh karena mereka aku dipermuliakan. Sungguh di sini sulit untuk kita mengerti. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian. Awalnya kita tidak mendapat hidup, kita mendapat hidup juga agar Tuhan kita diselamatkan. Iblis melihat kita, segala sesuatu melihat kita, yang diciptakan melihat kita. Orang-orang ini awalnya adalah orang yang berdosa, tetapi sekarang dia adalah di atas segala sesuatunya. Inilah kemuliaan Tuhan. Ayat 11, dan aku telah ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita.
Ini yang dimaksud bukan karena tercerai-berai, tetapi mereka menjadi, tapi oleh karena namamu mereka menjadi satu. Oleh karena namamu aku di surga, mereka di bumi, tetapi oleh karena namamu mereka menjadi satu, mereka mengenal aku. Oleh karena namamu peliharalah mereka, ya Allahku, engkau harus memelihara mereka. Namamu penuh kuasa dan namamu adalah segalanya. Kamu harus memelihara mereka menjadi satu, supaya menjadi satu. Hal ini sulit untuk kita mengerti. Kita punya yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita dalam satu tubuh. Kristus adalah kepala, kita adalah satu tubuh. Tapi saya merasa doa Yesus sebagai Imam Agung ini doa pohon kehidupan, yaitu murid-muridnya oleh karena percaya kepada engkau, mereka ada di dalamku, jadi mereka menjadi satu sama seperti kita. Walaupun menghadapi penganiayaan dunia, menghadapi penderitaan di dunia, mereka tidak tercerai-berai. Mereka menjadi satu seperti kita. Seperti aku dengan Bapa menjadi satu. Sekarang aku pulang pergi kepada engkau, walaupun aku dari langit turun ke bumi ini, tetapi aku masih tetap bersama dengan engkau. Bapa, engkau yang bersama dengan aku. Ini dalam satu konsep, yaitu namamu, supaya engkau memelihara mereka menjadi satu seperti Yesus. Murid-muridnya dengan Allah juga menjadi satu. Ini menjadikan satu kemuliaan. Jadi yang saya terima kemuliaan Yesus, juga kemuliaan Bapa dan juga kemuliaan kita. Yesus, Allah memelihara kita untuk menjadi satu di dalamnya. Kita di dalam Allah menjadi satu, kita ada di dalam Allah, Allah ada di dalam kita, kita menjadi satu. Kita percaya Tuhan, Dia ada di dalam kita. Jadi setelah memberikan nama kepada kita, jadi kita menjadi satu. Sampai di sini saya tidak berani untuk mengatakan ini adalah petunjuk Allah, tetapi di dalam akal saya tidak berani berkata bahwa aku seperti Allah. Aku yang diciptakan, tetapi aku tidak berani mengatakan Yesus dia bisa mengatakan sebab dia ada Allah, tapi saya tidak berani. Tapi ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Kita tidak semua orang bisa menjadi satu. Yesus dia bisa mengklaim dia sebab dia memang adalah Allah, tetapi kita adalah yang diciptakan, kita berdosa, orang yang berdosa. Tetapi oleh karena anugerah kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Jadi kita ada di dalam Allah, kita menjadi satu. Jadi sampai pada kitab Wahyu, yaitu satu pohon kehidupan, dan pohon kehidupan ada air Roh Kudus, dan air ini mengalir dari tahta Allah. Jadi pohon kehidupan ada di dalam Allah, dalam Roh Kudus. Sumber hidup adalah dari Allah. Kita menjadi satu dalam Allah, dan satu ini adalah hubungan. Satu ini adalah kemuliaan dan hubungan. Kata Islam saya tidak berani mengatakannya. Secara penaran saya tidak berani mengatakan tidak, tapi dalam kasih karunia, dalam penebus keselamatan ayat, saya berani mengatakan bagaimana dengan Allah, itulah kita. Allah memiliki hidup yang kekal. Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita.
maka kita sama seperti Allah, mempunyai hidup yang kekal. Amin. Ini petunjuk yang diberikan Allah kepada saya tadi pagi. Ini adalah yang satu. Jadi satu yang dimaksud di sini bukan soal pelayanan menjadi satu. Bukan berada pakaian yang saya pakai harus sama denganmu. Itu adalah satu, bukan. Tetapi satu yang di sini adalah hubungan hidup. Konsep ini saya merasa lebih daripada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam satu tubuh. Bagaimana dengan Allah dalam kasih karunia-Nya, kita pun akan demikian. Kita sungguh tidak berani untuk meminta, tetapi kita tahu, saya tahu bahwa semua itu adalah karena kasih karunia. 17 sampai dengan 19. Ini adalah doa imamat yang rajani dan intinya. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kudus, agar mereka dikuduskan, holy. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku di dunia, demikian pula aku mengutus mereka di dunia. Dan aku telah menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dengan kebenaran menguduskan kita. Ini adalah doa imamat yang rajani agar dikuduskan dan seluruhnya milik Allah. Dikuduskan seluruhnya milik Allah. Kita bukan milik dunia. Kita memang asalnya dari dunia. Tapi awalnya kita berasal dari Allah. Sekarang mohon kepada Engkau dengan kebenaran-Mu agar mereka menjadi milik Engkau dengan firman-Mu. Menguduskan mereka sebab firman-Mu adalah kebenaran. Mereka adalah empunya-Mu. Sebagaimana Engkau mengutus aku, demikian pula aku mengutus mereka dalam dunia. Engkau mengutus aku datang, aku genapi, aku kembali kepada Engkau, demikian juga aku telah mengutus mereka ke dunia. Saudara semua, tahukah kamu bahwa Yesus ingin kamu menjadi imam seperti dan sama dengan Yesus? Bagaimana Yesus dikuduskan, demikian juga kamu harus dikuduskan. Yesus demikian berdoa untuk kita. Aku mengudus diriku bagi mereka. Aku sendiri menguduskan diriku supaya kamu juga dikuduskan dalam kebenaran, supaya kamu seluruhnya diselamatkan. Orang-orang yang berdosa yang seharusnya dibinasa, orang-orang yang terjatuh mereka dikuduskan supaya bisa menjadi milik Engkau dalam kerajaan Engkau. Mereka adalah imam kerajaan Engkau. Segala murid-muridnya dan yang akan datang, barang siapa yang percaya kepada Dia, oleh karena mereka orang percaya kepadaku, oleh karena firman-Nya mereka percaya kepadaku, mereka akan menjadi imam. Demikian juga aku akan mengutus mereka. Ya Bapa, peliharalah mereka agar mereka menjadi satu, sama seperti kita. Seperti aku di bumi menjadi
menjadi satu dengan Engkau. Sekarang aku pergi kepada Engkau, mereka masih di bumi. Aku tidak rela melepaskan mereka. Mereka adalah murid-muridku. Aku memberikan namamu kepada Engkau, Tuhan Bapa peliharalah mereka. Bagaimana aku mendapat hidup, di dalam demikian aku dapat hidup, demikian juga mereka memperoleh hidup. Bagaimana aku memberi hidup, demikian juga mereka memberi hidup. Sebab mereka sama menjadi satu seperti kita. Saudara semua, Yesus menguduskan dirinya kepada kita supaya kita, dan juga menyuruh kita dengan kebenaran kita dikuduskan, berpegang pada keselamatannya, kita menjadi satu bersama dengan Allah. Saudara semua, sampai di sini waktu pun sama, saya percaya waktu pun saya tidak sampai menyelesaikan semua, tapi saya percaya kita bisa mencernakan yang harus diperingati, yaitu kita masih berpegang kepada dunia. Yang kita pegang itu bukan dunia. Yang kita pedulikan masih dunia. Tetapi dunia ini, kamu masih punya penderitaan. Yang kita rangkul, tapi yang kita rangkul masih tetap dunia. Yang kita rangkul bukan dikuduskan. Sehingga kita masih tetap dalam kesulitan, dalam penderitaan, tidak ada damai sejahtera. Saudara semua, haruslah kita sadar, kita awalnya adalah milik Allah. Yesus dengan susah menarik kita dari dunia. Sekarang kita masih di bumi, kita harus mengambil pilihan. Apakah kamu harus mencintai dunia, merangkul pada dunia? Kalau kamu di bumi ini masih merangkul dunia ini, penderitaanmu pasti akan bertambah. Kamu tidak akan mendapat damai sejahtera. Atau apakah kamu bersedia merangkul pada Allah sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Allah, sebagai imamat yang rajani? Suatu hari kamu dan aku pun akan kembali kepada Bapa, maka kamu akan mengerti dalam kekekalan kehendak Allah, kemuliaan hidup Allah, dan semua itu juga diberikan kepada kita. Amin. Kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Yesus adalah kemuliaan kita di bumi ini, adalah kekal. Untuk penebusan keselamatan. Dipermulakan
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kerajaan-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan sampai selamanya. Saudara semua, saya mengundang kalian untuk bersama memuji Tuhan Allah kita, sebab Dia adalah sumber hidup yang memberi hidup. Kita awalnya orang berdosa yang harus binasa, tetapi kita pada saat keselamatan ada pada kita mendapatkan hidup, dan juga kita bisa ada bagian dalam kemuliaan. Kita sebagai imamat kerajaan, imamat yang rajani, kita bersama memuji Tuhan Allah kita di dalam dunia kita. Kita terima kasih Tuhan telah menyelamatkan kita dari segala belenggu penderitaan atau ikatan-ikatan dunia. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau hidupku hidup kembali, dan oleh karena Engkau aku menjadi satu. Oleh karena Engkau aku sangat bersyukur Tuhan. Engkau yang menjadikan aku orang yang berdoa. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepada Engkau di dalam hidupku, dari tidak ada tujuan kosong, tetapi sekarang karena aku punya arah dan juga tujuan. Dan terima kasih Tuhan, dalam hidupku orang yang acuh tidak acuh, oleh karena Engkau hidupku dipenuhi dengan semarak dan kehidupan, dan di dalam penuh dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, kami tahu Engkau berikan kepada kami begitu banyak. Kami tahu Engkau adalah sumber hidup, kami mendapatkan hidup. Saudara semua, dikatakan oleh Pastor Joshua satu pesan yang sangat luar biasa bagi kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita agar kita lebih lagi mengerti, kita merenungkan Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada dalam demikian, kita ada di dalam Yesus, kita juga ada di dalam Bapa. Kita berdoa, kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita dan menuntun kita agar kita bisa memahami kebenaran ini. Haleluya, haleluya. Dan kita merenungkan hari ini, kita bisa menggunakan doa bahasa roh agar mohon Roh Kudus bisa berjalan di dalam kita, membimbing kita dan masuk dalam kenyataan kebenaran ini, masuk dalam kebenaran kita di dalam Tuhan. Buang segala kebutaan kami, segala penutup rohani kami. Tabir telah terkoyak dari langit sampai ke bawah. Roh Kudus, mohon tolong kami agar kami mengerti lagi apa yang Kau berikan kepada kami.
Roh Kudus, mohon Engkau datang, kiranya urapan-Mu datang kepada kami, buang segala kebutuhan kami, segala penutup kami, buang segala beban kami, semuanya kami mau melepaskan. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami, agar kami bisa masuk dan berpegang pada kemuliaan Allah dan hadirat Allah. Buang segala ketakutan di dalam kita, buang segala tentang kita masih mencintai dunia, kita masih mengejar kemuliaan dunia, semuanya itu kita tolak, kita buang, kita tanggalkan. Kita berpegang pada Allah. Mari kita berdoa dalam Tuhan, kepada Tuhan. Tuhan, beri kami pandangan rohani agar kami melihat di dalam Engkau, kami ada di dalam Engkau, ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Tuhan, beri kami kekuatan. Tuhan, Engkau bukan hanya sumber dari hidup, tetapi Engkau juga lah Sang Pencipta. Segala yang baik, semua berasal dari Engkau. Tidak ada satupun yang di luar dari Engkau. Tuhan, Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Segala kelimpahan Engkau pun bersedia berikan kepada kami. Bahkan Engkau sendiri berkata, Engkau ada di dalam Bapa, kami ada di dalam Engkau. Siapalah kami ini, Tuhan? Kami hanyalah orang yang masih keinginan daging, hanyalah manusia. Tapi Tuhan, Engkau menjadikan kami menjadi satu dalam Engkau. Ya Tuhan, ada kalanya kami dibutakan, kami tidak tahu bahwa memiliki Yesus sama seperti kami memiliki segala yang kami inginkan. Ada kalanya Tuhan, kami di bumi, kami berkata, ya Allahku, Allah Engkau adalah segalanya, adalah kehidupan, ada kelimpahan, ada kemuliaan, ada kehormatan. Tetapi di salah satu pihak, tangan kami masih berpegang pada dunia, mengejar dunia, merindukan dunia. Dan kami ingin mendapat di dunia ini lebih banyak lagi. Bukan ingin mendapatkan Yesus yang lebih banyak lagi. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau agar kami bisa melihat sifat kami, karakter kami. Apakah kami masih di dunia dan selalu sepihak kami pada Yesus? Ada kalanya kadang kami pikir ya kami pun tahu, tetapi yang kami lakukan masih mengarah kepada bumi. Jadi neraca yang ada pada kami selalu pada dunia. Kami melihat segala yang di dunia ini penting. Kami pedulikan. Kami mengejar Dia. Kami mau memiliki. Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu hari ini Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Engkau begitu mencintai kami. Tuhan Yesus,
Engkau telah menyediakan sejak awal yang kami rindukan. Sesungguhnya telah Engkau sediakan sebelum apa yang kami pikirkan. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Roh Kudus yang terkasih, kami berterima kasih kepada Engkau. Sungguh betapa kami berharga, Tuhan, di dalam hati-Mu. Engkau mencipta kami, Engkau menjaga kami, bahkan Engkau menghargai kami sampai pada langkah agar kami juga mendapatkan kemuliaan mempunyai hidup, kuasa dan kehormatan Engkau, segala agar kami juga memiliki segala kelimpahan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, apa yang bisa kami balas? Bapa, terima kasih. Tuhan, tolonglah kami agar di dalam Engkau kami menjadi orang-orang yang berhikmat, dan lebih dalam lagi menjadi satu di dalam Engkau, merangkul, berpegang pada Engkau, merindukan dan mengejar Engkau, mencari Engkau. Tuhan Yesus, biarlah kami agar di dalam Engkau menjadi orang berhikmat, agar kami tahu bagaimana memilih hidup. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala apa yang kami katakan aku tidak percaya Yesus, aku bukannya demikian, aku tidak bisa. Sebuah kata-kata ini Tuhan, sesungguhnya diri kami di dalam Engkau, sesungguhnya kami di dalam Engkau menjadi satu. Tuhan, demikian bagaimana Engkau kembali kepada Bapa yang duduk sebelah tahta kanan Allah, tapi Roh Kudus ada di tengah kami, Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus, kami menyembah Engkau untuk menolong kami. Tolonglah kami Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini telah memberi petunjuk bagi kami. Kami memiliki kemuliaan Bapa semua karena kasih karunia Tuhan. Kami punya hidupnya Bapa, firman Bapa di dalam Engkau. Kami berterima kasih Tuhan. Penuhilah kami dengan firman-Mu. Kami memuja Engkau agar kami di dunia ini, di bumi ini, agar kami seluruhnya dikuduskan. Bagaimana Engkau menjadi imam agung, kami di dunia ini juga menjadi imamat yang rajani. Bagaimana Engkau berdoa, demikian juga kami ingin berdoa, bersafaat, dan kami berdoa bagi orang-orang yang hendak Kau percayakan kepada kami. Saudara semua, mari kita berdoa apa yang kami pedulikan, dan orang-orang yang berdoa Kau diberikan kepada mereka, berdoa untuk mereka. Tuhan, beri kekuatan bagi mereka dan anugerah bagi mereka. Tuhan, di dunia ada penderitaan, tetapi Engkau telah mengalahkannya. Demikian juga kami telah mengalahkannya. Mari kita berdoa bersama. Dan saya berdoa yang ambil di baptis 134 jiwa-jiwa baru ini. Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka agar mereka terus berakar dalam pengembalaan, dalam hadirat-Mu, lebih mengenal Engkau. Tuhan, kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang mendengar kami. Apa yang kami rindukan Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Saudara-saudari semua, mari kita sujud. Hari ini saya belum membagikan di bagian ketiga, bagi ketiga, tetapi ini Yesus doa untuk kita setiap orang. Di pasal 17,
ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, pada saat itu adalah murid-muridnya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, yaitu gereja di sekarang ini, yaitu orang-orang yang percaya Yesus. Apa yang dia berdoa, Roh Kudus, mohon kau tolong kami pada saat Tuhan Yesus, Imam Agung kami, berdoa kami nyatakan, kami pun masuk, kami deklarasikan dengan iman kami masuk di dalam rohani kami, yaitu firman-Mu sendiri, doamu yang kau untuk kami ya Tuhan Yesus. Book, yaitu untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka di dalam kita menjadi satu. Bapa, aku ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam aku. Engkau menjadikan mereka di dalam kita, di dalam kita menjadi satu, seperti aku ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam aku. Aku dan Engkau adalah satu. Dan orang-orang ini oleh karena pemberitaan mereka percaya pada aku, yaitu semua yang di gereja, orang-orang yang percaya yang hari ini yang sujud kepada Engkau, kami ada di dalam Engkau, di dalam Allah, di dalam Yesus, menjadi satu dengan Engkau. Ada hubungan dan hidup. Bagaimana dengan Engkau Allah? Kami pun ada di dalam Engkau, demikianlah kami. Di dalam Engkau tidak merasa malu, di dalam Engkau tidak ada celah, tidak akan rusak. Di dalam Engkau penuh dengan hidup. Bapa, di dalam doanya Yesus hari ini, saya dan membawa semua saudara-saudari saya dimanapun kami berada, yang akan datang waktu melihat pasal ini di dalam rohani mereka, di dalam iman, bersandarkan pada Roh Kudus, masuk di dalam Engkau, di dalam Engkau, menjadi satu dengan Engkau, dan juga kami saling menjadi satu. Dan satu ini horizontal dan vertikal, melintang dan juga tegak lurus. Mengarah ke atas adalah bersatu dengan Engkau, yaitu satu yang melintang. Kami bersama adalah satu. Kami semua juga adalah memberi hidup seperti Yesus memberi hidup, sama seperti Yesus memberi hidup. Bagaimana dengan Engkau? Di dalam kasih karunia-Mu, demikian juga kami. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan-Mu yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.
Bapa bagaimana mempermuliakan anak, dan anak begitu demikian juga memuliakan Bapa. Demikian juga kami harus masuk kemuliaan yang Kau berikan kepada kami. Itu adalah kemuliaan Engkau Tuhan. Bapa yang tak pernah demikian kami pikirkan, bahkan kami pun tidak berani berdoa demikian. Tetapi Tuhan, kami mohon kemuliaan-Mu ada di dalam kami. Sebab ini adalah doa Tuhan kami kepada kami, agar kami mempunyai kemuliaan Allah. Bapa kami di sini, kami bersedia untuk masuk, kami tidak layak. Tetapi Engkau yang memberikan kami agar bersama Engkau dipermuliakan, yaitu memelihara atas segala sesuatunya, kemuliaan dalam memelihara segala sesuatunya, dan kemuliaan dalam pohon kehidupan. Bagaimana dengan Engkau? Kami pun demikian. Kami nyatakan kami dalam kasih karunia-Mu, dalam kasih-Mu, agar kami menjadi satu bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita. Aku ada di dalam mereka, Engkau ada di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti aku mengasihi mereka. Bapa, kasih-Mu kepada Tuhan Yesus ada di dalam kami. Engkau mengasihi, kasih-Mu kepada Tuhan Yesus, kami pun mau. Kiranya kasih-Mu ada di dalam kami, dan agar Engkau ada di dalam kami, agar orang dunia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan yang diutus Allah Bapa untuk menggenapi semuanya ini. Tuhan, kami bersedia dengan hidup kami di dalam kasih Engkau, di dalam Engkau kami menjadi satu, menerima utusan dari Engkau, pengutusan dari Engkau, supaya orang dunia tahu bahwa Engkau datang dari Bapa. Tuhan, kami ingin seperti Engkau yang memberikan hidup, dan setiap musim menghasilkan buah kehidupan. Demikian kami melayani Engkau di tempat di mana Engkau mengutus kami. Firman Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Kamu duduk di, kamu terima kemuliaan Bapa yang diberikan kepada anak dan diberikan kepadamu. Bapa menjadikan kamu di dalamnya, di dalam Yesus, menjadi satu dengan Dia. Ini hal yang tidak pernah dipikirkan, bahkan kita pun tidak berani meminta, tetapi kita hari ini lepaskan. Ini anakku, ini satu kemuliaan yang sangat-sangat mulia, yang mengatasi segala di dunia ini. Apakah kamu bersedia melepaskan hal dunia ini, kekhawatiranmu, kegelisahanmu? Lepaskanlah. Raba lantai yang di bawah kaki, di bawah
Katakan pada Bapa, Bapa, aku bersedia melepaskan semuanya ini. Aku melepaskan segala pengajaran di bumi ini. Aku hanya mau menerima Engkau. Bapa, berikanlah kemuliaan hidupmu kepadaku. Berikanlah kasih-Mu kepadaku, agar aku di dalam Engkau. Apa yang harus aku minta? Aku bersedia segala beban dari anak-anak saya, terhadap anak-anak saja, terhadap dunia, kemegahan dunia ini, bahkan makanan, pakaian, ketenaran, semuanya aku bersedia lepaskan. Saudara, di tanah yang di tempat kamu duduk, berarti kamu bersedia melepaskan. Tuhan, terang-Mu menerangi kami. Kami berharap, kami memandang Engkau. Tadakan tangan-Mu mengarah ke langit. Terimalah kasih yang diberikan Allah kepadamu. Terimalah satu yang diberikan Allah, menerima kemuliaan Tuhan. Bapa bagaimana mempermuliakan anak-anak, demikian juga mempermuliakan Bapa. Hari ini Bapa dan anak di dalam Roh Kudus, di dalam keselamatan Kristus, anugerah keselamatan Kristus, demikian juga mempermuliakan-Mu, memberikan kepadamu, menjadi satu dengan Dia. Dan agar supaya kasih Bapa kepada anak juga ada di dalammu, dan juga kamu ada diam di dalamnya. Pada saat kamu berjalan membawa kasih Tuhan, kasih Allah, kasih kemuliaan Kristus, yaitu kemuliaan Allah. Bangkitlah untuk memelihara dunia ini, membawa dunia, orang-orang dunia kembali kepada Allah, agar orang dunia lepas dari kebinasaan, masuk dalam identitas anak Allah. Bapa, berkatilah kami, beri kami kekuatan. Roh Kudus, tolonglah kami. Terima kasih pagi hari ini atas pewahyuan-Mu kepada kami. Kiranya Engkau terus memberikan wahyu-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.